said that I would come. She said that Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Enjoy! Selamat pagi teman-teman. Bertemu lagi dengan saya di sini. Coba kita lihat di luar suasananya sangat mendung dan hujan juga. Hari ini seharian hujan, jadi kita nge-vlog di dalam kamar. Kita ngobrol-ngobrol ringan tentang saya. Kenapa saya bisa di Jepang ya? Kita siapin dulu waktunya. Mungkin butuh waktu sedikit, agak lebih panjang dari yang biasanya. Walaupun cuacanya hujan dan mendung seperti ini, tapi kita harus tetap bersyukur. Di dalam hujan juga banyak orang yang senang, seperti petani dan lain sebagainya. Nah, di sini saya coba sharing ke teman-teman kenapa saya bisa di Jepang gitu. Kenapa saya nggak di Indonesia aja gitu. Jadi dulu tahun berapa ya, 2000, saya lupa tepatnya, ada sebuah program dari negara Jepang yaitu namanya EPA. EPA itu Economic Partnership ya. Jadi kerjasama ekonomi, Jepang mendatangkan ke Indonesia, Jepang mendatangkan ke negaranya tenaga medis. Jadi tenaga medis itu basicnya perawat, D3, ada juga yang S1 juga, dan bahkan ada beberapa juga yang mungkin kuliah juga sampai master ya. Dan waktu itu sih sekitar 300 orang ya, 300 orang. Dan untuk kami, kelompok kami yang namanya perawat, memang semua basicnya perawat. Cuman kalau kami yang 30 orang ini, kami disiapkan untuk program yang namanya Kangoshi. Jadi ada dua ya teman-teman, Kangoshi dan Kaigo Fukushishi. Di Jepang itu mereka punya, kalau lulus ujian mereka akan mendapatkan license itu gitu. Nah, yang Kangoshi ini yang perawat yang bisa pasang infus, bisa nyuntik, bisa pasang bisa nyuntik, bisa semua tindakan medis ini bisa dilakukan oleh perawat Kangoshi ya. Tapi kalau yang Kaigo Fukushishi, dia hanya sebatas merawat lansia gitu. Jadi bedanya itu. Yang dari Indonesia, kenapa Kangoshi itu dibedakan? Karena memiliki pengalaman kerja selama 2 tahun di Indonesia, entah itu di klinik atau di rumah sakit ya. Bekerja sebagai perawat itu bisa masuk ke yang namanya Kangoshi. Oke, nah kebetulan saya yang Kanggoshinya. Jadi dulu si program itu waktu kakak kelas saya ada sekitar dua periode ya. Jadi saya yang ketiga, angkatan yang ketiga. Ya sangat menyenangkan dulu. Jadi sempat ikut pelatihan bahasa Jepang di UPI ya, UPI Bandung itu selama 1 bulan apa 2 bulan ya, atau 1,5 bulan tepatnya. Dan setelah itu kita pergi ke Chubu Kenshu Center, tapi sekarang entah masih atau enggak, atau udah pindah sih juga nggak tahu, nggak pernah ke sana walaupun dekat ya. Waktu itu ya banyak juga teman-teman yang nggak betah pada saat pelatihan bahasa di Chubu Kenshu Center. Ada yang pulang nikah, atau ada yang tetap di sini gan baru gitu ya, semangat belajar bahasa Jepangnya. Dan akhirnya ya sampai saat ini saya tetap di sini gitu. Dan karena di sini di Jepang itu ya saya bersyukurnya perawat itu sangat dihargai. Profesi perawat itu bagi orang Jepang itu termasuk ya cukup lumayan sih. Jadi setelah kita ngambil license, jadi ada stepnya itu. Yang pertama, kita ikut pelatihan bahasa Jepang di Chubu Kenshu Center. Setelah itu kita ikut ujian-ujian juga setiap tahun gitu. Dan setelah pelatihan itu pun kita harus lewat program EPA itu, kita harus bekerja di rumah sakit selama 3 tahun. Dan itu sambil belajar, setengah hari belajar, setengah hari bekerja gitu ya dulu ya.
Nah, setelah tiga tahun selesai itu, program IP itu selesai gitu loh. Jadi kita bisa pulang ke Indonesia, dan waktu itu sempat juga sih pulang ke Indonesia ya, kerja di Senayan gitu kan. Saya juga kan senang nyari pengalaman, senang explore diri sendiri. Jadi kenapa enggak gitu. Jadi saya ke Jakarta, walaupun pertama kali saya ke Jakarta dan takut banget, sempat kejamret juga waktu itu ya. Jadi saya balik ke Jepang lagi. Karena saya kan lamanya di Jogja, sama ya sekolah saya juga di situ, dan di Jakarta saya sama sekali nggak betah. Walaupun kerjaan saya sangat nyaman di Senayan, Sentral Senayan 1, tapi ya ampun, Jakarta itu benar-benar yang nggak bersahabat bagi saya. Karena saya mungkin terbiasa dengan suasana Jogja yang nyaman, yang sangat, yang saya nggak bilang Jakarta itu nggak memanusiakan manusia ya, tapi kalau di Jogja itu suasananya itu sangat memanusiakan manusia gitu. Jadi saya nggak betah. Terus saya pergi lagi ke Jepang karena saya lulus ujian perawat, yang ada stepnya sih, perawat yang ujian negara dan ada yang ujian provinsi ya. Jadi saya lulus ujian itu dan saya kembali ke sini. 3 tahun saya di Kitakyushu, 3 tahun ya, di rumah sakit, di klinik. Terus di sini di Hamamatsu saya juga bekerja di rumah sakit kemarin ya, dan sekarang istirahat dulu. Jadi begini ya teman-teman, di mana aja kita itu bisa nolongin sesama kita. Jadi kita nggak, dalam sumpah jabatan itu, sumpah profesi itu nggak ada sebuah kalimat dari Florence Nightingale itu, kita nggak bisa membedakan suku, agama, ras, dan lain sebagainya untuk melayani, untuk menolong orang lain. Itu sumpahnya perawat ya, itu sumpah dokter juga sama. Jadi kita harus menolong orang tanpa melihat apapun itu, dan karena mereka manusia gitu. Jadi ya seperti itulah perawat. Dan kita passionnya karena kita menghargai kehidupan, kita menolong orang apapun kondisinya orang itu, siapapun latar belakangnya, orang miskin atau orang kaya, kita tetap tidak membedakan itu. Dan ya saya senang di Jepang karena menurut saya di Jepang itu mirip dengan Jogja, nyaman, jam berapa aja pulang aman, nggak pernah ada penjahat, bahkan dompet hilang pun kembali. Walaupun yang terakhir dompet saya hilang nggak kembali. Tapi ya ada juga yang bilang sampai pernah ada yang 10 tahun kehilangan HP tapi akhirnya balik juga. Tapi nggak tahu kalau dompet saya ini, mudah-mudahan ya masih bisa balik juga, entah kapan saya juga nggak tahu. Tapi yang jelas di Jepang itu nyaman, dan terutama saya yang paling suka itu ada 4 season teman-teman. Jadi musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi. Itulah yang saya sukai dari sini, karena di Indonesia juga nggak ada kan, adanya cuma musim hujan sama musim panas gitu loh. Dan saya betah di sini, dan saya berencana tinggal di sini selamanya, karena di sini saya merasa nyaman dengan orang-orangnya, saya merasa nyaman dengan budayanya, saya merasa nyaman dengan semuanya lah di sini. Karena saya kalau suruh balik sih, mungkin kalau hari tua mungkin ya saya pengen pulang ke kampung halaman saya di Jogja, cuman kan kita belum tahu lah, lihat nanti gitu. Nah di Jepang kita lihat teman-teman, ada 4 season itu. Jadi musim panas, musim gugur dulu ya, musim gugur itu ada bunga-bunga yang merah cantik sekali, bunga kuning, bunga merah. Nanti mungkin teman-teman bisa pernah lihat lewat internet juga ya, bahwa bunga-bunga itu tuh cantik gitu loh kalau buat foto atau apa sih, cewek-cewek kan suka selfie ya, atau difotoin sama siapa gitu. Kalau kelihatan cantik, namanya cewek kan pasti pengen terlihat cantik ya, walaupun saya sekarang gendut nggak masalah gitu, nanti kan bisa kurus lagi. Dan season itu di Jepang itu adalah punya karakteristik masing-masing gitu ya. Nah kalau saya paling senang saya musim semi, karena di situ ada bunga sakura. Dan habis musim gugur itu musim dingin teman-teman. Kalau kulit deso kayak saya, kulitnya orang Jawa yang di desa gitu, kulitnya tuh sering banget kalau musim dingin itu merah sekali, perih di kulit itu, kayak orang bukan alergis sih, tapi katanya emang kalau orang nggak tahan dingin memang pecah-pecah kulitnya, dan merah-merah tengahnya gitu, dan banyak sekali bisa penuh satu tangan gitu. Makanya harus sedia krim khusus, ada krim khusus yang dijual di drugstore di sini ya.
Dan apa ya, kalau itu sih aku paling nggak seneng itu musim dingin. Kemudian nextnya musim semi, di situ bunga sakura mekar dan indah banget gitu loh, bunga-bunga bermekaran gitu, terutama bunga sakura yang saya suka. Dan karena sakura itu bermacam-macam gitu jenisnya, ada yang merah, ada yang pink, dan bagus banget sakura itu menurut pendapat saya tuh, karena mereka mekarnya itu cuman 1 minggu, dalam waktu 1 atau 2 minggu udah gugur semua karena kena hujan atau kena angin gitu ya. Jadi ya begitu, karena saya sangat penyuka bunga, jadi kalau ada bunga sakura itu benar-benar setahun sekali yang ditunggu-tunggu gitu. Nah, next step adalah musim panas yang kemarin saya pernah ngobrol, musim panas di Jepang ya. Nah, ya seperti itu sih teman-teman. Jadi kenapa saya tetap suka di Jepang ya karena itu. Terus kedua, mungkin nanti teman-teman bisa bisa apa namanya? Bisa masuk ke Jepang tidak hanya dengan program ini gitu, karena sekarang itu orang Jepang itu membutuhkan banyak sekali tenaga tenaga asing karena mereka kurang, tidak ada anak-anak, manusianya sedikit gitu kan. Terus ya bisa kita lihat teman-teman bahwa di sini memang banyakan lansia gitu, dan namanya lansia ya nggak bisa bekerja maksimal, udah badannya banyak yang sakit, jadi mereka membutuhkan tenaga asing untuk bekerja di sini, untuk membayar pajaknya mereka juga, untuk membayar insuransinya mereka, dan itu mereka pasti butuh tenaga asing. Nah, dan banyak sekali dari kita yang datang ke sini bisa dengan berbagai macam visa, tergantung kita mau milih yang mana. Jadi kalau saya ini visanya visa namanya visa IRIO, Medical Services ya, Jadi bisa di Jepang selamanya gitu. Jadi bawa keluarga bisa ke sini, dan tapi ya tetap aja gitu loh. Kita membutuhkan support system dari lingkungan, kayak dimana kita nyari orang-orang Indonesia, dimana sih ada perkumpulan orang Indonesia. Dan di sini tuh bagusnya di daerah saya ini, namanya kan daerah Shizuoka, Mamatsu, banyak sekali orang Indonesia, dan terutama yang paling banyak adalah orang Brazil. Nah, orang Indonesia ini sering berkumpul, jadi ada sebuah lembaga yang membuat menyatukan kita, mengumpulkan kita, namanya Lembaga Persahabatan Indonesia dan daerah sini gitu ya. Di situ kita banyak banget event tuh ya, event yang kita lakuin. Misalnya kayak kalau saya kemarin bikin sendiri seminar ya. Jadi seminar itu ya apa yang bisa saya lakukan di sini untuk teman-teman yang di Indonesia, dan share sedikit share ilmu lah ya yang ada di sini. Kerjasama di situ, saya minta tolong dengan teman-teman yang bisa saya mintain tolong gitu. Ya, semoga nanti setelah coronavirus selesai, lembaga persahabatan ini masih tetap jalan, dan saya harapkan tetap ada persatuan kita di sini, walaupun kondisi kita nggak tinggal berdekatan, tapi kalau ada suatu lembaga yang ada di situ, lembaga orang Indonesia itu kan bikin acara selalu rutin ya, jadi enak gitu. Kumpul-kumpul juga nggak harus manggil-manggil, tapi memang udah ada acara formalnya seperti ini. Dan itu acara lembaga itu keren banget, ada wali kotanya itu datang, pernah karena wali kotanya juga nggak tahu member atau apa, pokoknya beliau mau datang gitu ya ke lembaga itu, dan benar-benar menurut saya sih menyenangkan gitu, kumpul dengan orang-orang kita, serasa di negeri sendiri walaupun ini negara Jepang gitu ya. Oh ya, dan di sini tuh walaupun kita kita pendatang, orang Indonesia bukan orang Jepang, tapi kita sama sekali nggak merasa dibedakan gitu. Semuanya sama, semua sama, cuman bedanya kita ada visa dan mereka nggak pakai visa gitu aja sih. Servisnya sama semua, bekerja juga nggak dibedain gitu ya. Cuman kendala kita kan kalau kerja itu harus pakai kanji. Huruf kanji itu hurufnya Jepang yang sulit gitu loh menurut saya, karena bacanya itu udah beda gitu. Misalnya satu karakter kanji itu digabungin dengan satu karakter kanji itu
artinya udah sama, nanti berubah lagi digabungin dengan satu karakter kanji yang lain itu nanti beda lagi artinya. Nah, disitulah kita terpacu untuk belajar, kok bisa begini ya, ini apa sih cara bacanya apa, dan cara bacanya juga banyak. Makanya kalau ada orang gitu, kita harus, walaupun kita baca kanjinya, oh ini pasti namanya ini, belum tentu. Kita harus ngecek ke orang yang punya nama itu apakah bacanya ini gitu. Jadi seperti itu ya di sini. Lucu kan? Kalau kita kan misalnya namanya siapa ya? Namanya namanya Didi Kempot gitu kan, pasti ya Didi Kempot terus. Misalnya Didi Kempot terus, enggak, itu nama panjangnya bacaannya bukan Didi Kempot tapi Didi Kempit misalnya, maaf yang ngomong begitu. Tapi enggak, bacaannya itu kalau di Indonesia itu kan Romawi, jadi bacaannya itu ya dibaca itu. Tapi kalau orang Jepang itu kanji itu, misalnya kanji ini dan kanji ini, oh pasti bacaannya ini tuh enggak ada yang pasti di sini. Jadi harus ditanya dulu ke yang bersangkutan, bacaannya apa, namanya apa, maaf saya panggilnya apa gitu. Jadi seperti itu ya. Sepertinya kok saya butuh minum ya. Oh nanti aja deh. Terus apa ya? Mereka juga menghormati agama ya. Jadi kalau orang Islam kan pasti pakai jilbab gitu ya, dan mereka sangat nggak makan babi gitu kan, dan mereka sangat sangat menghormati sekali. Seperti saya misalnya, ya misalnya agama apapun mereka sangat menghormati, karena di Jepang ini memang nggak ada agamanya. Jadi di ID cardnya mereka itu tidak ditulis agama gitu, karena negaranya tidak mewajibkan untuk beragama, karena itu kan masalah pribadi individu. Dan terserah mau agamanya di-share di publik atau nggak di-share di publik, itu urusan masing-masing gitu kalau di Jepang. Jadi nggak pernah ada trouble masalah agama, dan nyari kerja juga nggak berdasarkan agama. Kan ada ya misalnya rumah sakit tertentu yang menerima pekerjaannya itu harus yang agamanya ini gitu, ada agamanya ini, mungkin ada ya, saya juga kurang tahu. Tapi kalau di Jepang ini nggak ada gitu. Jadi bener-bener nyaman lah, nggak ada perbedaan gitu ya. Saya sih seneng gitu karena asik gitu ya. Maksudnya beda banget di Indonesia, apaan sih misalnya lu agamanya apa gitu misalnya, terus jadi nggak mau temenan apa-apa. Mungkin ada yang seperti itu juga, tapi ya kurang tahu ya, karena setiap orang kan punya prinsip beda-beda. Tapi kalau menurut pendapat saya rasa itu kurang bijaksana ya, karena manusia kan memang diciptakan berbeda-beda. Kita nggak bisa mengkotak-kotakkan harus begini itu nggak bisa, karena kita dikodratkan untuk lahir berbeda-beda dan harus kita hormati itu. Oke. Ngomongin agama terus apa lagi ya yang beda sih? Kalau menurutku sih itu aja. ya nanti mungkin bisa disambung lagi karena terlalu panjang juga ngomongnya gitu. Jadi hujan-hujan begini ya sambil minum kopi, sebenarnya enak ngobrol nih. Ya udah teman-teman, nanti ngobrol-ngobrol ringannya disambung lagi. Boleh nanti ide apa yang pengen bikin konten apa, di situ ditulis di bawahnya. Saya juga begini bukan karena saya apa-apa, tapi saya pengen share aja gitu, share diri sendiri ke teman-teman. Apa yang bisa saya punya saya share ke teman-teman. Jadi saya bikin YouTube ini karena setidaknya namanya manusia itu kan pasti harus ada yang berguna dikasih ke orang lain gitu ya, nggak bisa hidup sendiri juga kita. Jadi biar ada, kalau kata bapak saya itu gajah mati meninggalkan gading, dan itulah pepatah itu yang selalu saya pakai untuk selama ini untuk kehidupan saya. Jadi saya harus meninggalkan sesuatu hal yang baik mungkin ya, walaupun belum sampai saat ini belum terlaksana. Jadi ya begitulah, setiap manusia punya prinsip. Oke teman-teman, sampai nanti bicara ke topik selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oke, subscribe terutama biar nanti bisa lihat video-video selanjutnya. Oke, ya, see you next.